Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, untuk hari ini, Selasa 9 Februari 2021, Bami akan memberikan penjelasan tentang macam-macam gaya pada benda dan aplikasi hukum 2 Newton yang sebelumnya sudah kalian pelajari secara mandiri, ya. Ini sifatnya Bami hanya memantapkan saja. Oke. Macam-macam gaya pada benda. Di sini yang akan Bami jelaskan adalah gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Kita awali dari yang pertama adalah gaya berat. Jadi misalkan ada sebuah benda, yang bermasa M, ya. Setiap benda yang bermasa, maka dia memiliki gaya berat. Kami ulangi, setiap benda yang bermassa, dia itu memiliki gaya berat. Gaya berat pada sebuah benda digambarkan dari titik berat benda tersebut menuju ke pusat gravitasinya. Di sini misalkan benda yang bermassa M ini berada di atas permukaan bumi, maka gaya beratnya itu kita gambarkan dari letak titik beratnya, di mana letak titik berat ini kita gambarkan dari perpotongan diagonal menuju ke pusat bumi, karena benda ini berada pada permukaan bumi. Oke, gaya berat disimbolkan dengan V. Ya, V atau gaya berat ini nilainya adalah hasil kali antara massa dan percepatan gravitasi. W sama dengan M dikali G. Ini W sama dengan M dikali G. Jika bendanya berada pada permukaan bumi atau berada pada medan gravitasi bumi, maka G-nya adalah percepatan gravitasi bumi. Jika bendanya berada pada medan gravitasi planet X, maka percepatan gravitasinya G-nya ini juga percepatan gravitasi planet X. Ya, M ini adalah massa dalam satuan kilogram. G ini adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Sehingga W-nya gaya berat ini dalam satuan kilogram meter per sekon kuadrat atau setara dengan 1 Newton. Ini gaya yang pertama, gaya berat. Nah, jika bendanya ini menempel pada permukaan tertentu, di sini misalkan ini adalah lantai ya, benda bermassa M menempel pada permukaan lantai, maka benda ini akan mendapatkan gaya normal. Ya, gaya normal yang arahnya tegak lurus permukaan lantai. Ya, benda akan mendapatkan gaya normal dari lantai yang arahnya tegak lurus permukaan lantai ke benda. Jadi kalau misalkan lantainya ini tegak lurus, berarti dia arahnya dari lantai kita gambarkan tegak lurus ke atas. Ini Bu Ami tidak menggunakan penggaris karena susah ya, tapi kalian nanti gambarnya menggunakan penggaris. Oke? Ini adalah gaya normal. Ya, gaya normal. Ini gaya berat, ini gaya normal. Gaya normal digambarkannya dari permukaan lantai tegak lurus ke benda. Gaya normal, gaya berat digambarkan dari letak titik berat benda. Ini, di mana untuk benda yang berbentuk segi empat seperti ini, letak titik beratnya adalah perpotongan diagonalnya menuju ke pusat bumi, pusat gravitasi. Nah, ini untuk benda yang berada pada permukaan datar. Oke. Bagaimana jika benda berada pada permukaan bidang miring? Ya, tinggal kita gambarkan saja, misalkan bidang miringnya. Oke, misalkan permukaan bidang miringnya ini, bendanya berada di sini.
Maka kita gambarkan gaya beratnya dari perpotongan diagonal menuju ke pusat. Menuju ke pusat berarti dari titik potong ini dia ke bawah. Gini ya. Ini sejajar dengan ini ya. Oke. Bukan sejajar dengan garis ini. Bukan, tapi sejajar dengan ini. Karena menuju ke pusat. Ini adalah gaya berat. Nilainya mg. Lalu gaya normalnya kemana? Karena dia menempel pada permukaan bidang, ya bidangnya kan ini, dia menempel, maka benda mendapatkan gaya normal. Tegak lurus bidang, arahnya mengenai benda, maka kemana dia? Ke sini. Nah, ini adalah gaya normal. Tegak lurus bidang. Oke. Gini. Untuk benda yang menggantung, benda yang digantung, misalkan seperti ini digantung menggunakan tali, dia hanya memiliki gaya berat saja. Ya, hanya memiliki gaya berat saja. Gaya normalnya tidak memiliki. Kenapa? Atau tidak dikenai? Karena dia tidak menempel pada bidang. Ya, karena dia menggantung. Oke. Lalu berapakah besar gaya normal pada benda-benda ini? Untuk mencari besar gaya normal, maka kita aplikasikan hukum Newton. Oke, untuk keadaan yang pertama, saya beri batas ya. Nah, W sama dengan M kali G. Di sini gaya normal dan gaya berat itu berada pada satu garis kerja gaya. Artinya sejajar ya. Artinya sejajar. W dan N ini sejajar, kemudian mereka itu berada pada garis vertikal atau berada pada sumbu Y ya. Nah, pada arah sumbu Y bendanya bergerak atau diam. Benda berada pada keadaan diam atau setimbang ya. Bendanya tidak bergerak naik turun, tidak bergerak pada arah vertikal, sehingga pada arah sumbu Y ini berlaku hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Ya. Sigma F sama dengan 0 pada arah sumbu Y ini. Nah, di sini ada berapa gaya pada arah sumbu Y? Kan ada 2, yaitu W dan N. Arahnya searah atau berlawanan? Berlawanan, betul. Karena berlawanan maka tandanya juga berlawanan. Misalkan kita ambil N ke atas ini positif, W-nya negatif. Berkebalikan tidak apa-apa. Sigma F, ini sigma adalah jumlah artinya ya. Maka N min W ini sama dengan 0. Maka N-nya sama dengan, ini min W pindah ruas sehingga N-nya sama dengan W. Maka untuk kasus yang seperti ini, nilai N-nya sama dengan M kali G. Oke, N sama dengan W, N sama dengan M kali G. Ini untuk kasus benda yang terletak pada bidang datar. Benda pada bidang datar. Selanjutnya, untuk kasus benda yang terletak pada bidang miring. Benda pada bidang miring. Oke, untuk membahas ini, kita gunakan namanya trigonometri. Harusnya kalian sudah mendapatkan ini dulu di matematika, tapi karena belum, maka mau tidak mau harus Bu Ami jelaskan. Nah, penjelasan untuk trigonometrinya kita perhatikan pada video selanjutnya ya.
Untuk video yang sekarang adalah untuk benda pada bidang datar terlebih dahulu, biar tidak campur. Oke, silakan dicermati.